ya harus dalam keadaan suci. Kemudian tadi ada larangan memakan hewan buruan, ini maksudnya larangan memakan daging atau ya. Terus yang ketiga tadi bagaimana hukumnya mencabut kulit atau ya sejenisnya. Yang pertama tadi ya, rukun dan wajib yang harus dilakukan dalam kondisi namanya suci ya. Rukun satu-satunya rukun, dan itu pun masih ada perdebatan kan ya. Yang harus dilakukan dalam kondisi suci dari hadas besar, hadas kecil ya, dan hadas besar itu hanya tawaf saja. Kalau sa'i tidak ada syarat seperti itu, wukuf tidak ada syarat seperti itu ya. Orang yang lagi hadas besar, orang yang lagi datang bulan, namanya datang wukuf harus ikut wukuf ya. Hanya tawaf saja. Namanya ihram, lalu sa'i, wukuf, mabit, Muzdalifah, melontar jumrah, itu namanya tidak ada syarat untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Kan untuk sa'i ya, sa'i itu bahkan orang yang sedang lagi datang bulan ya, misalnya perempuan ya, itu bisa melaksanakan sa'i ya. Kenapa? Karena namanya sa'i itu tempat sa'i namanya di luar daerah masjid ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang ketika dalam kondisi haid tidak bisa masuk masjid ya, itu pun kan jadi perdebatan kan. Sebenarnya maksudnya apa ya? Orang yang lagi haid itu tidak bisa masuk masjid ya. Ya. Para ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud di situ supaya tidak mengotori masjid ya. Itu seperti itu yang dikatakan para ulama ya. Dalam kondisi kita sekarang ya, dengan peralatan yang sudah modern dan banyak ya, itu untuk kemungkinan tersebut itu kan sangat jauh ya. Artinya orang dalam kondisi datang bulan juga bisa masuk masjid kan. Ya, seperti itu. Jadi yang ada itu hanya tawaf saja, yang lainnya tidak. Itu pun ada perdebatan. Lalu yang makan daging buruan, yang makan daging buruan itu daging hasil buruan. Misalnya ada teman berburu misalnya rusa ya, kita ikut makannya, kita juga terkena denda. Lalu mencabut kulit ya, itu dikiaskan dengan mencabut orang yang berburu ya, mencabut kulit. Soalnya misalnya kuku ya, kuku kalau dibiarkan dia sudah terpotong sedikit ya, kalau dibiarkan akan mengganggu ya, itu dipotong tidak apa-apa ya. Begitupun yang kulit, misalnya ada kulit yang mengganggu gitu ya. Ya, artinya ketika dia tidak dicabut ya, itu akan mengganggu ya, ataupun ada dampak negatifnya ya, ketika dibiarkan itu tidak apa-apa. Silakan, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, nama saya Sabrina. Saya mau tanya, kalau misalnya waktu lagi tawaf, kan semua harus dalam keadaan suci. Terus kan di sana banyak orang, kalau misalnya kena perempuan, kena laki-laki, itu gimana? Terus kalau misalnya lagi ada azan, katanya lagi tawaf itu berhenti semua, kemudian sholat semua kan ya? Terus perempuan harus menyingkir. Terus misalnya nih udah semua selesai sholat, katanya kan kalau misalnya habis azan, habis sholat, bisa lanjut lagi tawafnya dari titik yang tadi. Terus kalau perempuan gimana cara baliknya ke situ? Terus yang terakhir, saya pernah baca kalau misalnya putaran pertama tawaf, lari-lari kecil keliling Ka'bahnya itu benar atau enggak? Kasih. Masalah bersentuhan lagi perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak, ini diambil dari sebenarnya pendapat Imam Syafi'i ya.
Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Satu-satunya mazhab mengatakan bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu ya. Itu diambil dari ayat ya. Aula mastumun nisa ya. Lamastum itu lamnya apa namanya? Panjang ya. Antara lamasa dengan lamasa itu beda arti sebenarnya. Kalau sekedar lamasa, lamnya tidak panjang, itu sekedar menyentuh, itu termasuk lamasa ya, menyentuh. Kalau lamasa itu istilah untuk apa namanya hubungan suami istri. Aula mastumun nisa ya. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya sekedar bersentuhan ya antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan apa namanya, tidak membatalkan wudu ya. Dan jika melihat kondisi tawaf ya, untuk menghindari untuk tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu apa namanya ya, mungkin sesuatu yang di luar kesanggupan ya, kesanggupan seorang untuk misalnya dia mengatakan bahwasanya bersentuhan membatalkan wudu ya, itu pokoknya tidak bisa tawaf ya, harus tawaf apa namanya, mungkin tawaf harus dikurangi orangnya baru bisa tawaf ya. Jadi apanya tidak usah mengambil pendapat yang seperti itu ya. Lalu yang kedua ya, setelah azan. Ketika masih azan sebenarnya masih bisa tawaf ya. Yang apa namanya, tawaf mulai dihentikan itu sebenarnya ketika iqamat ya, iqamat. Ketika iqamat orang siap-siap sholat ya. Dan di situ ada polisi ya, polisi yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Tapi kadang-kadang ya masih banyak juga ya orang perempuan sholatnya di depan laki-laki ya, apa namanya. Kan memang susah untuk diatur ya. Memang idealnya harusnya kan saf perempuan itu kan di belakang kan, di belakang laki-laki ya, dalam sholat jamaah. Bagaimana jika dia sudah apa namanya menjauh ya, dari apa namanya daerah tawaf ya, untuk kembali lagi ke tempat itu ya, ke tempat semula dia tawaf ya. Ya, dia bisa saja tawaf dari apa namanya sebelum titik dia berakhir ya. Ya, itu tidak tidak mengurangi makna tawaf ya. Dia misalnya agak mundur ke belakang ya, dan dia setelah sholat dia mulai tawaf dari situ ya, itu tidak masalah ya. Tapi apa namanya ya, yang dihitung ya ketika dia sudah sampai ke garis Hajar Aswad ya, itu dihitung sudah melengkapi satu putaran tawaf ya. Ar-ramal ya, ar-ramal itu salah satu sunnah apa namanya tawaf ya, untuk tidak semua putaran ya, apa namanya 3 putaran pertama ya, itu ar-ramal ya, lari kecil ya, dan itu pun apa namanya khusus untuk laki-laki ya, untuk perempuan tidak disunahkan. Dan untuk ar-ramal ya, dalam kondisi tawaf yang sangat padat juga ya mungkin tidak memungkinkan ya, untuk apa namanya jalan saja itu susah ya, apalagi mau jalan cepat ya, bukan apa namanya. Jadi mungkin orang lagi melakukan umrah ya pada masa-masa sepi ya, itu tawafnya bisa dilakukan yang paling ideal ya, tawafnya 3 putaran pertama ramal ya, setelah itu lari apa namanya jalan biasa ya. Ini kondisinya bisa tidak sangat ideal. Ada lagi mau ditanya? Kalau sudah cukup mungkin kita dia sedikit bertanya tentang masalah tawaf. Itu kan sekarang pemerintah Arab membuat 2 tingkat, dari tingkat-tingkat.
batas untuk tawaf, apakah pemerintah Arab sudah memberi? Saya pernah mendengar bahwa lantai tertentu yang semakin atas itu sudah keluar di batas tawaf itu. Apakah benar? Dan apabila benar, sebaiknya tawaf itu maksimal atau itu supaya aman itu pada lantai itu? Jadi dalam pembahasan fikih haji yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama apa pengertian tawaf ya. Tawaf itu adalah salah satunya harus mengelilingi Ka'bah di dalam areal masjid ya, dalam areal masjid. Jadi masjid semakin diperbesar ya, ataupun ditingkatkan ke atas itu termasuk areal masjid ya. Dulu masjid haram ya, ini tidak seluas sekarang ya, tidak seluas sekarang. Dan orang bisa tawaf di dalam daerah yang sekarang ini ya sudah masuk areal masjid ya. Area masjid ya. Karena tawaf itu didefinisikan oleh para ulama adalah berada di dalam area masjid ya. Dan ketika mungkin ditingkatkan ke atas itu juga termasuk dalam area masjid. Walaupun ketika dia tawaf dia berada di atas, kalau ditarik garis lurus berada di atas Ka'bah ya. Tapi itu masuk dalam area masjid ya. Allah. Memakai sandok kalau misalnya sandoknya ada wangi. Krim. Jadi wangi-wangian ya, yang dimaksud di sini adalah setiap yang menghasilkan bau wangi ya, baik itu dari misk ya, ataupun dari parfum ya, ataupun dari benda-benda yang terkandung di dalamnya wangi-wangian ya, parfum ya. Jadi di sini termasuk ya, bahkan ada yang mengatakan ya, makan nasi yang ada dikasih za'faran ya, saffron ya. Za'faran itu termasuk ini kan wangi-wangian ya. Sementara orang di Arab itu sering mencampurkan nasinya dengan za'faran ya. Kadang mengatakan seperti itu, tidak boleh orang lagi ihram makan nasi seperti itu ya, ada saffronnya, sampai seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu ya apakah ini nasi pakai saffron atau tidak. Jadi ya, bismillah saja, makan saja. Kalau kita sudah tahu bahwasanya itu ada wangi-wangiannya, ya, kita hindari saja. Ya, termasuk tadi. Maaf, tentang sholat di beberapa tempat yang dianggap hijabah, misalnya hijab Ismail atau sebagainya. Sementara apakah itu diperkenankan? Kemudian, tapi kan pernah juga lihat di salah satu video itu kalau mau masuk hijab Ismail itu tentara itu mengelarang kita masuk. Jadi bagaimana dengan Jadi Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu adalah sebenarnya itu bangunan termasuk bangunan Ka'bah ya. Tapi mengapa Rasulullah SAW tidak membangun Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail ya, supaya kaumnya tidak mengatakan bahwasanya Muhammad datang dengan agama baru dan merubah Ka'bah ya. Bahkan itu pertanyaan dari Aisyah ya. Kenapa Rasulullah tidak membangun Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail ya? Jadi sebenarnya Hijr Ismail itu masuk di dalam daerah Ka'bah ya. Makanya pertama dia tidak bisa orang tawaf masuk ke Hijr Ismail ya. Berarti dia sementara tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah ya, tidak boleh masuk Ka'bah ya. Jadi di sini intinya sholat di Hijr Ismail adalah seperti sholat di dalam Ka'bah ya. Itu ada keutamaannya tersendiri sholat di dalam Ka'bah ya. Adapun memang ada waktu tertentu ya Hijr Ismail itu kadang dikosongkan ya, tidak boleh ada pun satu orang pun masuk ya. Kadang juga dibuka ya,
siapa saja bisa masuk ya, bisa masuk. Kan ketika itu diizinkan ya orang ya, sudah antri di situ ingin sholat di dalam, ingin merasakan sholat di situ ya, ingin merasakan keutamaan sholat di dalam Ka'bah ya. Sebenarnya seperti itu ya. Hijr Ismail sebenarnya aslinya ya, seperti yang dibangun Nabi Ibrahim ya, itu termasuk ke dalam bangunan Ka'bah ya. Karena ada perubahan ya, pernah ada banjir besar ya, segala ya. Terus orang membangun Ka'bah tidak seperti bangunan aslinya. Mas Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, dulu pernah ada cerita dari saudara yang sudah haji dulu kan mengambil foto itu aja pun nggak boleh gitu kan ya. Nah, sekarang itu kan buat selfie itu sudah nggak apa-apa ya, atau bagaimana peraturan barunya itu? Terima kasih. Ya, jadi sempat ya, memang saya juga sempat merasakan sebelum yang namanya HP itu menjamur ya. Memang pemeriksaan masuk itu sangat ketat ya. Itu tas-tas diperiksa ya. Periksa kalau ada kamera diambil sama dia. Injek langsung rusak. Enggak dinyas ya. Nanti kalau keluar ambil lagi di sini. Dulu Atau saudara kalau mau kalau mau bawa ini jangan sholat dalam masjid, sholat di luar saja di halaman. Seperti itu ya. Tidak boleh pakai kamera masuk ya. Itu alasan syari'nya ya, kita tidak bisa mengatakan apa alasan syari'nya, tidak bisa menentukan ya. Tapi macam-macam mungkin alasannya, ada alasan ya, keamanannya, dan juga memang alasan di antara ulama Saudi sendiri ya, itu ada yang mengharamkan foto, sampai foto diharamkan ya. Karena itu termasuk taswir katanya, dan sebenarnya dalam hadis itu termasuk la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar ya, karena itu termasuk menggambar ya. Padahal ini sekarang sudah dijelaskan oleh pakar, sebenarnya itu bukan gambar, itu cuma memindahkan bayangan kan ya. Jadi bukan gambar ya. Ada pendapat ulama yang seperti itu ya, bahkan untuk foto ya, kecuali yang darurat ya, untuk KTP, untuk paspor itu boleh ya, seperti itu ya. Mungkin alasan-alasannya seperti itu ya, ada untuk keamanan ya, ada juga karena memang ada pendapat kalangan ulama di Saudi seperti itu yang sangat strict ya. Tapi sekarang untuk masuk ya, masa orang harus HP-nya tidak boleh dibawa masuk ya, padahal fungsi HP sebenarnya bukan untuk komunikasi ya, bukan untuk foto-foto ya, tapi ternyata dalam mereka juga ya, pada foto-foto ya. Ini kondisinya udah seperti itu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya haram mengambil foto di dalam masjid ya, tapi ya, itu di kalangan ulama juga mengatakan ya, jangan sampai ya hal itu menjadi jalan untuk misalnya ada niat-niat supaya ini di-share foto-fotonya biar dilihat dia lagi diharam di apa ya, dan itu menimbulkan riya atau segala macamnya, itu mungkin tidak bisa dihindari juga seperti itu ya. Kita bisa menjaga diri dari hal seperti itu. Jadi pesan utama yang ada dalam haji sebenarnya, dalam ibadah haji itu adalah untuk apa sebenarnya? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita memang dari awal ya, kita tahu bahwasanya haji adalah rukun Islam ya. Kita sudah meniatkan dan mengazamkan diri ya, berazam untuk melakukan rukun tersebut ya, walaupun kita pada kondisi belum mampu ya, tapi kita berusaha untuk sampai ke taraf yang mampu dan bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi melakukan ibadah haji tersebut ya. Dan pada intinya ya seperti itu tadi ya, inti daripada ibadah haji adalah pesan takwa yang sangat kental ya. Bahkan di dalam ayat-ayat yang mulai
bercerita ataupun berbicara tentang haji ya, di surat Al-Baqarah itu perkataan takwa itu diulang sampai 4 kali ya. Yang pertama di akhir ayat pertama itu ya, watimul hajj wal umrata lillah ya. Di akhirnya itu wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam melakukan ibadah haji ini ya. Dalam menghindari larangan-larangan yang dilarang kepada kalian dilarang untuk melakukannya ketika kalian ihram ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ketika melakukan kesalahan-kesalahan tersebut harus benar-benar ya, melakukan kewajiban-kewajiban ataupun efek ya daripada pelanggaran tersebut ya. Makanya dikatakan wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha pedih azabnya. Itu pesan takwa yang pertama. Yang kedua ya, al-hajj wa syurur ma'lumat. Itu ayat setelahnya. Al-hajj wa syurur ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil hajj. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebelum pergi haji ya. Itu sudah membawa bekal ya. Bekal dalam bekal materi ya. Ya, bekal juga yang paling utama untuk dibawa ke ibadah haji adalah bekal ketakwaan ya. Wa tazawwadu ya. Fa inna khairaz zadi taqwa ya. Ini karena dahulu ya, zaman dahulu ada orang yang mungkin salah mengartikan tawakal ya. Salah mengartikan tawakal, mengatakan kita ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tamu, kita pasti diberi makan ya. Kita pergi saja tanpa membawa bekal ya. Ya mungkin di sana ada yang kasih minum, ada yang kasih makan ya. Seperti itu ya. Kan dikatakan di sini wa tazawwadu, berbekal ya. Jadi bekal termasuk bekal materi, bekal yang lain-lainnya yang memudahkan kita untuk melakukan ibadah haji ya. Dan bekal yang paling utama di sini disebutkan adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya. Bekal yang paling utama untuk dibawa ke haji adalah bekal takwa ya. Lalu di akhir ayat tersebut ya, wattaquni ya ulil albab ya. Ulang lagi ya, wattaquni dan takutlah kepadaku ya. Wahai siapa? Ya, orang-orang yang mempunyai akal ya. Orang yang punya akal ya, yang bisa memikirkan yang bisa menerima ya. Menerima dengan akal sehat ya seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sepertinya ya, pada lahirnya itu tidak masuk akal ya. Tapi kita harus mengatakan bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah diberikan semua bukti-bukti bahwasanya tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika kita diperintahkan untuk hal-hal yang sampai pun kita tidak bisa merasionalkannya ataupun tidak bisa masuk rasio kita ya. Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah tersebut ya. Dan ketika itu kita dikatakan orang-orang yang berakal ya. Karena kita tahu ya, kita bisa menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Itu kita dikatakan orang berakal. Lalu yang terakhir ya pada wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ya. Ini ketika perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'dudat ya, artinya hari-hari tasyrik ya. Itu di akhirnya wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ada perintah takwa lagi. Ini masih dalam rangkaian ibadah haji kan. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan pergi kemana-mana ya. Setelah kalian hidup di dunia ini, setelah kalian dibangkitkan, tidak bisa lari, tidak bisa kabur. Semua kalian akan dikumpulkan pada satu tempat dan akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penilaian akhir ya, di mana tempat kita yang paling yang cocok untuk kita masing-masing. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi pesan takwa dalam ibadah haji ini di antara pesan yang paling paling kental ya. Paling kental. Mungkin juga dalam ibadah-ibadah lain ya. Ya, itu di belakangnya ya supaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dalam kasus haji ini di mana banyak hal-hal yang mungkin kalau kita melihat dari kacamata orang di luar Islam ya,
kenapa orang Islam itu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ya, tawaf di berkeliling di batu ya, dan mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah batu. Ini semua contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati ya, itu kita sudah bisa dikatakan bahwasanya kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk ya, orang-orang yang diberikan ya rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjalankan ibadah haji dan bisa mendapatkan haji yang mabrur ya. Dan haji mabrur ya, seperti dikatakan dalam hadis keutamaan haji ya, laisa lahu jazaa'un illa jannah ya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepadanya, karena Dialah yang Maha memiliki ya, Maha memberi rezeki ya, dan yang memudahkan seluruh urusan. Kita bertadarruk kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tahmid, tasbih dan tahlil. Semoga seluruh kesulitan yang kita hadapi, baik itu dalam kehidupan dunia ini ya, ataupun dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah di dunia ini ya, ataupun tugas kita sebagai seorang muslimin, itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma lakal hamdu min as-samawati wal ard wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min sa'in ba'd. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih untuk Ustaz Jalani untuk bekal materi dan ilmunya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Kami yang di sini juga ikut menginginkan doa untuk Bapak Ibu yang insya Allah berangkat bulan ini. Semoga diberikan kelancaran sama pelaksanaan, semoga dikaruniakan haji yang mabrur. Kalau boleh, itu doa untuk kami yang di sini, semoga bisa menyusul mengunjungi Baucumur. Amin. Kita tutup forum kita kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Mewakili panitia dari kami saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu dan Ustaz sekalian. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan selama penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih di depan. Udah terlambat ya.